Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat sore, selamat malam, selamat siang kalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfiah dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan NPM 2022 406405131. Di sini saya ingin menyetorkan tugas mata kuliah tentang media pembelajaran SD berbasis LCT. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu media? Media dalam bahasa itu disebut dengan medium. Media adalah saluran atau channel yang menghubungkan antara pesan yang digunakan atau disampaikan untuk sampai kepada penerimanya, di mana media ini digunakan saat kita melakukan pembelajaran agar kelas SD saat kita mengajar itu bisa menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya dengan baik. Lalu siswa tidak bosan akan materi yang disampaikan saat itu. Apa sih peran guru? Guru saat di dalam kelas, guru itu wajib memberikan informasi seperti data yang menghubungkan antara informasi-informasi lain agar menjadi pelajaran. Dimana saat kita mencari informasi, itu pastikan ada detail-detailnya. Nah, itu dijadikan menjadi data. Data itu menjadi pengetahuan. Lalu yang kedua, data. Apa sih data? Data adalah potongan-potongan informasi yang disebut sebagai bagian kecil dari informasi. Jadi, saat kita mengumpulkan data, sudah menjadi informasi, itu seperti pengetahuan yang kita capai. Yang ketiga, yaitu mengapa pengetahuan? Informasi dan data dapat dijadikan pengetahuan untuk siswanya, jadi lebih banyak kita mencari tahu informasi, data, dan banyak hal itu disebut pengetahuan. Apa sih manfaat media pembelajaran? Nih, yang pertama yaitu memperluas penyajian pesan dalam pembelajaran sehingga mempermudah peserta didik atau siswa dalam memahami pesan yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan daya indera. Apa sih yang dimaksud dengan mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera? Contoh, belajar di luar kelas seperti melakukan observasi, penelitian pada tumbuhan atau ke museum. Jadi, siswa ini tidak bosan yang hanya mendengarkan teori di dalam kelas. Jadi dia melihat langsung pelajaran apa yang tersampaikan di dalam kelas ternyata ini nyata ada di luar kelas, museum, ataupun di lingkungan. Yang ketiga, menarik daya minat penelitian peserta didik dalam proses pembelajaran. Contohnya, saat belajar di kelas, itu tidak hanya membawa buku, tetapi guru bisa inisiatif membawa LCD untuk menayangkan video, games, ataupun PPT yang mengaitkan pembelajaran dengan video di dalam kelas. Jadi siswa ini tidak bosan yang hanya mendengarkan teori atau ceramah dari gurunya. Jadi malah menyenangkan. Lalu yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Mengapa gairah? Karena peserta atau siswa SD ini akan mengikuti gurunya. Jadi guru harus memperhatikan cara berpakaian, cara berbicara. Bisa lembut, tapi harus tegas. Jadi siswa SD ini tidak hanya diberitahu dengan omongan, tapi dengan cara mencontoh. Yang kelima, terjadinya interaksi yang lebih langsung pada siswa, lingkungan, dan kenyataan.
Jadi interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa itu nyata di dalam kelas. Ada interaksi guru dan siswanya. Lalu yang keenam, memungkinkan siswa belajar sendiri. Yang keenam yaitu memungkinkan siswa belajar sendiri dengan kemampuan dan minatnya, di mana guru tidak boleh memaksakan siswanya untuk nilai MTK-nya 100, bahasa Inggris 100, IPA 100. Jadi siswa harus apa yang dia inginkan, minatnya apa. Nah, itu dikembangkan. Yang ketujuh yaitu mempersamakan pengalaman dan persepsi antar siswa dalam menerima pesan atau pembelajaran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.